Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suraqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat, masih memberikan kepada kita rahmat, masih mencurahkan kepada kita hidayah di dalam iman dan Islam. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tak pernah bosan kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabiullah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang selalu kita ucapkan, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak, berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua yang hadir. Marilah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun judul khutbah pada kesempatan khutbah kali ini adalah Nabi Muhammad teladan utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencintai serta mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan tanda dan bukti bahwa kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, surat yang ketiga pada ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Qul, katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Katakanlah kepada umat engkau wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, siapapun yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, di hari kiamat, kita akan dibangkitkan bersama, atau kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama dengan orang-orang yang kita ikuti hari ini, dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi hari ini. Anta ma'aman ahbabta
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau sayangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari berhati-hatilah siapa orang yang kita jadikan idola, siapa orang yang kita jadikan contoh, siapa orang yang kita jadikan figur. Hari ini, siapa orang yang kita jadikan contoh, siapa orang yang kita jadikan figur, siapa orang yang kita jadikan teladan. Apakah orang itu orang yang taat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin orang tersebut adalah orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat di kehidupan sehari-harinya. Tindak lanjut dari kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, panutan, ikutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita untuk kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan bahwa ayat ini merupakan landasan pokok menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan, dan dalam semua keadaan beliau. Di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Kalau kita lihat juga tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di dalam penjelasan surat Al-Qalam ayat 3 ini, seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mustafa Al-Adawi mengatakan, telah terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat terpuji seperti sifat malu, dermawan, pemberani, berwibawa, sambutan yang baik, lemah lembut, memuliakan anak yatim, baik batinnya, jujur dalam ucapan, menjaga diri dari perkara yang mendatangkan maksiat, suci, bersih, dan segala sifat-sifat yang baik telah terhimpun pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebagai wujud cinta kita kepada Nabi, marilah kita ikuti sunnah beliau agar kita senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapakah orang yang enggan itu? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku, mengikutiku, masuk ke dalam surga. Dan siapa yang menyelisihi aku, berarti ia termasuk orang-orang yang enggan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak meninggalkan dinar, dirham, intan, permata, dan harta yang berlimpah untuk kita umatnya. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua petunjuk, dan jika kita berpegang teguh kepada kedua-duanya, kita akan selamat dan tidak akan tersesat untuk selama-lamanya.
kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi Suriya wa fi Misra wa fi masharikil ardi ila magharibiha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.